Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lukas Iwan Setialawa. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan teman kita Stefan Ananda Tamawarubu. Pada topik kita pada hari ini yaitu olahraga tradisional sebagai kearifan lokal. Menurut Abang, apa yang dimaksud dengan olahraga tradisional itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan apa itu olahraga tradisional, jadi olahraga tradisional adalah aktivitas fisik yang tertanam pada budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. Nah, biasanya olahraga ini berkembang secara turun-temurun dari nenek moyang dan memiliki nilai-nilai yang bersifat khas seperti kerjasama antara masyarakat, bergotong royong, kemudian semangat kompetitif yang sehat. Nah, itu menurut saya jawaban dari olahraga tradisional tersebut. Berarti olahraga tradisional ini dilakukan di masyarakat ya? Iya. Khusus di masyarakat. Oh iya, iya. Itu tradisional itu dianggap sebagai dari kearifan lokal. Nah, olahraga ini dianggap sebagai kearifan lokal itu karena alasannya olahraga tradisional mencerminkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat seperti norma dan adat istiadat di suatu daerah. Misalnya ini dalam permainan yang cukup terkenal di suatu daerah yang bernama karapan sapi yang terkenal di daerah Madura atau pencaksilat. Nah, filosofi-filosofi yang terdapat dalam olahraga tersebut dapat dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Iya, gitu. Berarti diadakan di masyarakat juga. Iya. Ya. Selanjutnya Bang, bagaimana sejarah olahraga tradisional itu di Indonesia? Maksudnya masuk di Indonesia. Nah, menurut saya, setahu saya sejarah olahraga tradisional itu berawal dari kegiatan sehari-hari masyarakat atau kebiasaan masyarakat setiap hari. Nah, misalnya salah satu tadi olahraga tradisional yaitu pencaksilat. Nah, pencaksilat ini awalnya adalah seni untuk melindungi diri dari bahaya. Nah, sementara itu contoh yang kedua tadi yaitu kelapan sapi yang merupakan budaya dari Madura. Nah, kegiatan ini kemudian berkembang di masyarakat menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi terdahulu sampai ke generasi ke sekarang yang sudah bisa dikatakan dengan modern. Oh iya ya, berarti udah dilaksanakan sampai sekarang ya? Iya, dari dulu sampai sekarang memang rutin dilaksanakan. Oh iya iya. Selanjutnya Bang, bagaimana olahraga tradisional itu mencerminkan identitas dan beragaman masyarakat di Indonesia? Nah, untuk mencerminkan olahraga tradisional itu kita dapat melihat dari kekayaan budaya dan keberagaman di Indonesia. Oh iya. Nah, Indonesia ini kan luas. Jadi setiap daerah memiliki olahraga yang unik yang sesuai dengan kondisi geografis tertentu. Nah, setiap olahraga itu, setiap masyarakat itu memiliki kepercayaan. Dengan kebudayaan itu, hal ini menunjukkan olahraga tradisional itu adalah sebagai simbol identitas yang bersifat lokal namun kuat dia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa olahraga tradisional ini bisa dikatakan sebagai simbol identitas yang bersifat lokal dan kuat di masyarakat Indonesia saat ini. Oh, itu dia yang menonjol di suatu daerah ini? Iya, menonjol di suatu daerah tertentu. Iya. Nah, berdasarkan letak geografis masing-masing daerah. Oh iya. Selanjutnya Bang, apa tantangan besar yang terbesar dalam menjalankan keberlangsungan olahraga tradisional di daerah modern sekarang? Karena sekarang udah banyak digital gitu. Ya. Nah, menurut saya tantangannya untuk pada zaman sekarang yaitu kurangnya minat dari generasi muda kita sekarang, dominasi olahraga modern ya, serta minimnya dukungan dari perhatian dari pemerintah Indonesia. Perhatian itu contohnya seperti dana dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, kadang-kadang juga olahraga tradisional juga dianggap tidak relevan di zaman sekarang. Karena zamannya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Jadi sekarang udah banyak macam segala hal, budaya-budaya yang masuk sehingga merusak budaya-budaya asli kita.
Nah, begitu menurut saya tantangan untuk olahraga tradisional itu dikembangkan pada masa sekarang. Ini kurasa sekarang pun anak-anak sekarang lebih suka main untuk Iya, bola, Bang. lebih suka Kan dari asing bola. Iya, lebih suka untuk menonton dan melakukan olahraga-olahraga yang lebih modern gitu ya. Sehingga olahraga tradisional kita ini terlupakan sedikit demi sedikit. Iya, iya. Saya. Selanjutnya Bang, bagaimana cara masyarakat lokal melestarikan olahraga tradisional yang dimana sekarang itu udah minim kan ya, di generasi sekarang? Nah, tentunya salah satunya yaitu melalui festival budaya di daerah masing-masing. Iya. Ya, seperti apa? Seperti perlombaan. Nah, perlombaan ini ada berbagai macam-macam di berbagai daerah. Perlombaan ini bisa diadakan ketika ada event-event, seperti salah satunya ketika Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Bisa diperlombakan olahraga-olahraga tradisional di situ. Selanjutnya, pendidikan sekolah. Di pendidikan sekolah juga bisa kita kembangkan olahraga-olahraga tradisional untuk menanamkan nilai-nilai olahraga tersebut itu kepada siswa-siswa di Indonesia. Oh, seperti mengadakan ekstrakurikuler. Iya, salah satunya kegiatan ekskul. Nah, pemerintah daerah sering mengadakan acara seperti festival pencaksilat. Nah, atau lomba-lomba karapan sapi yang memperkenalkan olahraga ini di kalangan masyarakat yang lain juga. Sehingga olahraga ini bukan dikenal di suatu tempat tertentu, tetapi juga dikenal oleh masyarakat yang di luar daerah tersebut. Misalnya tadi pencaksilat, misalnya karapan sapi. Nah, kan olahraga karapan sapi ini berasal dari daerah Madura. Nah, karena olahraga ini ada event-event gitu. Iya, ada event-event dipertontonkan, sehingga daerah-daerah lain juga bisa tahu olahraga ini. Nah, gitu. Asalnya dari mana? Iya, asalnya dari mana dan bagaimana cara melakukannya. Nah, begitu menurut saya, Bang. Ini selanjutnya Bang, bagaimana pandangan generasi muda terhadap olahraga tradisional ini sekarang? Pandangan anak-anak muda sekarang terhadap olahraga tradisional. Nah, menurut saya pandangan generasi muda ini beragam macam ya. Ada yang mulai melupakan olahraga ya karena itu tadi perubahan zaman tadi. Kemudian karena lebih tertarik pada olahraga modern. Ya, olahraga luar ya. Iya, olahraga yang sekarang pun banyak olahraga modern yang bisa dilakukan di mana-mana. Namun ada juga sebagian generasi muda kita saat ini yang melihat olahraga tradisional itu sebagai hal yang unik dan wajib dilestarikan. Terutama dengan bantuan teknologi yang canggih saat ini seperti handphone. Nah, dia bisa dengan mudah mengerti. Dia bisa melihat secara langsung dan bisa belajar secara langsung dari berbagai media. Seperti YouTube misalnya, TikTok dan lain sebagainya. Ini Bang, seterusnya ini pertanyaan terakhir mungkin. Ya, silakan. Itu apa harapan Abang untuk masa depan terhadap olahraga tradisional Indonesia ini untuk bisa berkembang jauh maju itu, Bang? Oh, untuk harapan saya agar olahraga tradisional ini tidak hanya dilestarikan tetapi juga dikenalkan di dunia, secara internasional. Jadi harapan saya olahraga tradisional ini jangan cuma di Indonesia aja dia berkembang, tapi event di luar ya Bang ya. Bisa berkembang juga di luar Indonesia, di negara-negara lain ya. Nah, dengan demikian olahraga tradisional bisa menjadi kebanggaan Indonesia, bisa menjadi suatu kebanggaan kita yang bisa kita banggakan ya di negara-negara lain. Dan dengan hal ini sumber pariwisata yang kita promosikan yang dapat dilihat dari negara-negara lain itu menjadi sebagai kebanggaan kita sendiri yang kita miliki di Indonesia. Jadi itu saja harapan saya dari olahraga tradisional agar bisa dikembangkan di dunia, di Indonesia. Iya Bang. Iya Bang, sekian ya Bang ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya pada hari ini. Iya Bang. Ya. Oh baik kawan-kawan, sekian dari Abang Stephen dan pendapatnya dari bagaimana melestarikan olahraga tradisional di Indonesia itu dengan cara kita sebagai generasi muda kita harus berperan untuk bisa melestarikan budaya-budaya yang sudah selama ini agak berkurang minatnya. Oke, sekian dari kami.
Oke, see you.